Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Yufieta Syafitri. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perilaku Mencari Bantuan Psikologis pada Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini diawali dengan latar belakang meningkatnya gangguan jiwa di Indonesia sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Prevalensi nasional untuk skizofrenia adalah 7% per mil, depresi 6,1%, dan gangguan mental emosional adalah 9,8%. Nah, sayangnya dari seluruh penderita depresi yang mendapatkan pengobatan hanya 9% saja. Berarti ada sekitar 90% lebih yang tidak mendapatkan pengobatan. Nah, hasil penelitian yang lain juga menyatakan bahwa hanya sekitar 30-35% orang dengan masalah kesehatan mental yang mencari bantuan dari tenaga profesional. Dan dari seluruh subjek, sekitar 40% mencari bantuan formal, yang mana 3/4-nya telah mencari bantuan informal, dan 26,3% tidak mencari bantuan sama sekali. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa meningkatnya gangguan psikologis yang ada tidak diiringi juga dengan perilaku mencari bantuan psikologis. Kemudian yang kedua di sini, karena subjek saya adalah mahasiswa, jadi bisa dilihat bahwa mahasiswa berada dalam tahap perkembangan dewasa awal, remaja dan dewasa awal, yang ternyata masa ini merupakan masa yang rentan terhadap berbagai gangguan psikologis. Mengapa ini terjadi? Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masa dewasa awal merupakan puncak dari onset terjadinya gangguan jiwa, di mana individu yang akan mengalami gangguan jiwa akan mengalami onset pertamanya sebelum usia 25 tahun. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah mahasiswa mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental, dan mereka yang mengalami masalah kesehatan mental ini kurang dari setengahnya, hanya kurang dari setengahnya yang mendapatkan penanganan. Dan tingginya masalah kesehatan mental ini lagi-lagi tidak dibarengi juga dengan perilaku mencari bantuan psikologis profesional. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perilaku pencarian bantuan terhadap masalah psikologis yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian metode yang saya gunakan, yang pertama adalah subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2018 dari seluruh fakultas yang ada di Unisula, dengan metode cluster proportionate sampling, sehingga untuk total respondennya adalah 692 orang dari 10 fakultas yang ada di Unisula. Kemudian instrumen pengumpulan datanya, saya menggunakan kuesioner. Jadi ada 4 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama adalah hal pertama yang dilakukan saat menghadapi permasalahan dengan pilihan jawaban mencoba menyelesaikan sendiri, meminta bantuan pada keluarga atau teman dekat, dan C, berdoa. Kemudian yang kedua, figur yang dimintai bantuan saat menghadapi permasalahan. Di sini pilihan jawabannya adalah profesional atau yaitu psikiater atau psikolog, kemudian ustadz atau kiai, dan C yang lainnya, di mana nanti diminta menuliskan siapakah figur lainnya yang mereka mintai bantuan. Kemudian yang ketiga adalah apakah mengetahui di mana dapat bertemu psikolog, dan yang keempat adalah kesediaan menceritakan masalah kepada psikolog, yaitu pilihan jawabannya ya, tidak, dan ragu-ragu. Kemudian analisis data yang saya gunakan adalah analisis data deskriptif, statistik deskriptif. Kemudian di sini adalah hasilnya. Jadi mahasiswa sebagian besar, respondennya sebagian besar berusia 15-20 tahun. Kemudian jenis kelaminnya sebagian besar adalah perempuan. Kemudian ini adalah hasilnya, apa yang dilakukan pertama kali saat menghadapi permasalahan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang paling banyak adalah mencoba menyelesaikan sendiri dan berdoa. Diikuti juga dengan mencoba menyelesaikan sendiri. Dan yang paling kecil adalah di sini berdoa. Hanya 35 responden saja yang menjawab seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah mencoba menyelesaikan sendiri dan berdoa. Jadi keduanya. Kemudian hasil yang ketiga, figur yang dimintai bantuan, jawaban yang terbanyak di sini 103 itu adalah ustadz atau kiai, dengan psikiater atau psikolog menjadi pilihan yang kedua, dan yang paling banyak justru adalah figur lainnya, di mana figur lainnya di sini di grafik yang satunya, yang pertama yang paling tinggi adalah orang tua dan saudara. Kemudian yang kedua adalah teman atau pacar, baru yang terakhir adalah sumber keagamaan, seperti Allah, ustadz, seperti itu.
Kemudian hasil yang keempat, nah apakah mengetahui di mana dapat bertemu psikolog? Sebagian besar 67% menjawab tidak, dan 31% ya, dan 2% tidak menjawab. Kemudian tempat mendapatkan layanan psikologis yang diketahui paling banyak menjawab adalah fasilitas kesehatan mental, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, puskesmas, seperti itu. Kemudian 20% adalah fakultas psikologi atau sekolah, maksudnya adalah guru BK, begitu. Kemudian 13% adalah aplikasi online, dan 13% adalah biro psikologi. Dan ini hasil yang terakhir, kesediaan menceritakan masalah pada psikolog, bisa dilihat di sini yang menjawab ragu ada 43%, 10% menjawab tidak, 1% tidak menjawab, dan 46% menjawab iya gitu. Jadi kurang dari setengahnya yang menjawab bahwa mereka bersedia menceritakan masalahnya kepada psikolog, seperti itu. Saya percaya bahwa hasil ini adalah hasil yang menarik dan memberi kita banyak insight begitu terkait dengan apa yang sebenarnya dipahami oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan pencarian bantuan psikologis. Nah, kita akan mulai ke pembahasan. Yang pertama, pilihan pertama responden tadi ya bisa kita lihat saat menghadapi masalah adalah mencoba menyelesaikannya sendiri. Mengapa ini terjadi? Nah, menurut hasil penelitian yang lain gitu, masa tahap perkembangan subjek yaitu adalah dewasa awal itu merupakan masa di mana otonomi dan kemandirian menjadi isu yang sentral, seperti itu. Jadi para mahasiswa ini seperti memiliki pikiran bahwa oh aku harus bisa nyelesain masalahku sendiri gitu. Dimana ini adalah bagian dari tahap perkembangan mereka memang sebagai seseorang yang masuk ke tahap dewasa awal. Nah, meskipun demikian, pikiran bahwa mereka bisa atau harus menyelesaikan masalah sendiri, itu tentunya menjadi hambatan yang penting bagi remaja dan dewasa awal untuk mencari bantuan psikologis seperti itu. Jadi mereka merasanya, nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri, seperti itu. Dan akhirnya mungkin permasalahannya menjadi lebih berat dan akhirnya tidak tertangani, seperti itu. Nah, di sisi lain, berdoa juga tampak menjadi salah satu pilihan bantuan utama ya. Nah, sebenarnya ini wajar karena di dalam ini penelitiannya di Kota Semarang dan dalam konteks Indonesia yang memiliki penduduk rata-rata yang menekankan pada religiusitas seperti itu. Dan ini juga ternyata ditemukan di responden di Uni Emirat Arab dan pada Muslim di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa berdoa kemudian mencari bantuan pada ustadz misalnya ya atau dengan sholat, zikir, dan lain sebagainya itu menjadi salah satu pilihan bantuan utama, seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua, kita juga bisa melihat tadi dari hasil bahwa meminta bantuan pada keluarga atau teman dekat itu menjadi pilihan bantuan yang ketiga. Di sini bisa dilihat mengapa ini terjadi, karena memang banyak responden atau subjek baik dalam penelitian ini maupun penelitian yang sebelumnya berpikir bahwa penanganan profesional itu tidak diperlukan gitu karena mereka percaya bantuan informal seperti dari teman atau keluarga itu sudah cukup, seperti itu. Nah, meskipun demikian, ada penelitian yang mengatakan bahwa memang ada tahapan untuk mencari bantuan untuk masalah psikologis, di mana itu memang dimulai dari mencari bantuan pada sumber informal, seperti itu. Jadi diawali dengan curhat nih sama keluarga, sama teman, kemudian kemungkinan dari teman dan keluarga ini akan menyarankan dia untuk mencari bantuan profesional, seperti itu. Kemudian di sini hasil penelitian selanjutnya adalah sebagian besar subjek tidak mengetahui di mana bisa bertemu psikolog, dan yang bersedia menceritakan masalah pada psikolog adalah 46,1%, sementara 43% yang ragu-ragu dan 10% tidak bersedia. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa banyak mahasiswa kita tuh mahasiswa dalam penelitian ini yang tidak tahu gitu di mana mereka bisa mendapatkan bantuan psikologis. Dan yang kedua, ternyata bisa dibilang sebagian besar ini ragu-ragu dan tidak bersedia begitu untuk menceritakan permasalahannya kepada psikolog. Nah, ini juga ditemukan di penelitian yang lain, yaitu pada anak-anak muda dari negara Asia yang tinggal di Amerika, gitu. Nah,
Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mereka juga enggan gitu mencari bantuan psikologis profesional dan mereka memilih bantuan informal dan keagamaan. Jadi kurang lebih sama sebenarnya hasilnya dengan yang saya dapatkan. Nah, mengapa itu terjadi? Salah satunya adalah dari segi budaya itu sendiri gitu, di mana budaya Asia tidak menganggap masalah kesehatan mental itu penting gitu, dan ada stigma yang sangat kuat ya dalam dalam budaya Asia, termasuk budaya Indonesia, budaya Jawa, yang terasosiasi dengan mencari bantuan profesional seperti itu. Jadi kesehatan mental masih dianggap, kalau kita ke psikolog mungkin dianggap apa ya, kamu punya masalah psikologis berat atau bahkan dianggap gila dan lain sebagainya seperti itu, yang membuat orang akhirnya enggan untuk apa namanya mencari bantuan psikologis profesional. Nah, dari kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kita bisa melihat rendahnya literasi kesehatan mental mahasiswa, terutama terkait dengan mencari bantuan psikologis seperti itu. Jadi tadi ya dari 692 responden yang mengetahui di mana bisa menemukan atau bisa tempat mereka mendapatkan layanan psikologis itu hanya sekitar sepertiganya saja, di mana 67% itu tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan bantuan psikologis. Nah, tentunya ada implikasi yang banyak dari hasil penelitian ini. Yang pertama, memang perlunya psikoedukasi kepada para mahasiswa terkait dengan literasi kesehatan mental gitu. Jadi, di mana literasi kesehatan mental ini sebenarnya tidak hanya tentang mencari bantuan, tapi juga mengenali berbagai gangguan kesehatan mental yang ada, baik pada diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian yang kedua adalah mengetahui opsi layanan psikologis apa yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian yang implikasi kedua adalah diperlukan juga psikoedukasi tentang berbagai permasalahan psikologis yang ada, deteksi dini gangguan psikologis, sehingga para mahasiswa mengetahui kapan mereka memerlukan layanan psikologis. Jadi karena tadi jawaban yang paling banyak adalah kalau ada masalah aku mau selesaiin sendiri, nah kita perlu memberikan informasi kepada para mahasiswa kapan sih gitu, kapan sih mereka tuh udah butuh nih bantuan psikologis yang profesional gitu. Pada taraf apa nih ketika mereka memang sudah butuh seperti itu. Dan yang terakhir, perlu informasi terkait dengan prosedur penanganan yang dilakukan oleh profesional kesehatan mental. Jadi, para mahasiswa ini ya karena mereka tidak tahu di mana bisa bertemu psikolog, mereka tidak tahu nanti kalau ke psikolog aku bakal diapain gitu ya. Maka dari itu, perlu juga informasi terkait dengan emang gimana sih penanganan yang diberikan oleh psikolog atau psikiater atau bahkan mungkin dokter umum atau perawat jiwa atau mungkin konselor seperti itu. Bentuk layanannya seperti apa dan bagaimana itu dapat membantu mereka nantinya. Seperti itu. Demikian para hadirin sekalian, presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sama-sama membantu kita untuk apa namanya meningkatkan awareness pada kesehatan mental, terutama di kalangan akademisi di universitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.